Apakah hadiah perlombaan yang diambil dari uang pendaftaran adalah haram karena termasuk ke dalam perjudian? Terima kasih atas tausiahnya. Coba diulangi pertanyaannya. Apakah hadiah perlombaan yang diambil dari uang pendaftaran adalah haram karena termasuk ke dalam perjudian? Nu'man Ibnu Bashir pernah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, terang, gamblang. Haram juga demikian, sudah jelas, terang dan gamblang. Wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Namun di antara halal dan haram tadi ada perkara-perkara samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui apakah dia masuk wilayah halal atau dia masuk wilayah haram. Karena manusia banyak yang tidak tahu, maka Nabi memberikan solusinya terhadap hal-hal yang samar itu. Solusi terbaik bagaimana? Famanittaqal musyabbahati istabra alidinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar-samar, maka sungguh dia telah mensucikan kehormatannya dan agamanya. Maka Nabi perintahkan tinggalkan kalau itu perkara samar. Apakah halal, apakah haram, kita ragu, tinggalkan. Dengan menjaga diri dari hal yang samar-samar itu, kata Nabi, sungguh kita telah menjaga kesucian diri kita dan kesucian agama kita. Namun sebaliknya, waman waqa'a fi syubuhati qara'in yar'a haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Barang siapa yang mengerjakan perkara yang samar-samar, tidak tahu apakah itu halal, apakah itu haram, namun menyenangkan, terus akhirnya wis anggap wae halal. Sehingga dia terjerumus, terjatuh pada perkara yang masih samar. Maka seolah-olah dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar tanah larangan, yang hampir-hampir penggembala tadi menyebabkan hewan gembalaannya masuk ke dalam tanah larangan. Misalkan di situ ada perkebunan dan ada larangan, tidak boleh menggembalakan hewan ternak di situ. Kemudian kita menggembalakan di sampingnya, maka potensi besar hewan gembala kita akan masuk ke kebun itu dan memakan tanam-tanaman yang ada di kebun itu. Padahal di situ jelas dilarang dan kita mengetahui. Namun Allah surapopo wong-wong angon. Akhirnya ngangon menggembala hewan ternak di samping situ, di sekitaran situ. Maka potensi besar hewan gembalaan kita akan masuk tanah larangan. Maka orang yang mengerjakan yang samar-samar, potensi besar dia akan jatuh terjerumus pada hal yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya daerah atau tanah larangan. Ala inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya larangan Allah, daerah larangan Allah adalah maharimuhu, segala hal yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau saudara tahu perlombaan tadi
hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran, maka saudara jangan ikut dalam perlombaan itu. Atau saudara mau mengadakan perlombaan, meskipun menarik dana sebagai uang pendaftaran, namun jangan ambilkan uang juara dari uang pendaftaran tadi, karena bisa jadi itu termasuk judi, al-maisir, al-qimar. Qimar itu ayyakuna kullu wahidin minhuma imma akhidan wa imma mu'tiyan. Itu namanya qimar. Yaitu setiap orang dari keduanya dia akan mengambil atau akan memberi. Kalau itu hadiah diambilkan dari uang pendaftaran, sangat besar potensi judi. Maka kalau saudara tahu hadiah dari lomba itu diambil dari uang pendaftaran, jangan ikut. Jangan ikut. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa, wong tidak tahu. Nah nanti kalau saudara jadi panitia, meski menarik iuran dari peserta lomba, hadiahnya jangan diambilkan dari uang pendaftaran. Cari hadiah dari sponsor atau dari tempat lain, ya, dari donatur, jangan dari uang iuran itu. Itu ibaratnya kita iuran, ya, kemudian uang kita ditumpuk, engkau sing menang dapat hadiah dari uang pendaftaran tadi. Oh ini tidak ditumpuk, ini transfer. Nah, kan podo wae, hanya teknisnya saja berbeda. Lah uang pendaftaran untuk apa? Satu, untuk sewa lahan mungkin. Dua, untuk membeli perlengkapan lomba. Tiga, untuk membayar juri. Membayar dalam arti ngopahi karena sudah juri ini, bukan membayar untuk mengkondisikan juri biar kita dimenangkan, bukan. Kalau membayar mengkondisikan juri atau dalam permainan sepak bola membayar wasit untuk dikondisikan nanti timku sing dimenangke, itu suap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Dulu waktu mendengar hadis ini, mungkin banyak di antara kita yang berpikir ar-rashi wal murtashi finnar. Ini sogok suap kok di neraka, ini baik yang menyogok maupun yang menerima sogokan kok di neraka, maksudnya piye? Ternyata saat ini bisa kita lihat ini sudah merambah ke semua sisi, bahkan dari sisi olahraga saja. Kompetisi belum dimulai wis ngerti juarane. Ya, misalkan lomba voli di kampung-kampung, urung di ngerteni, belum dimulai wis ngerti engko sing menang. Sehingga para pembotoh itu pasang besar dikondisikan oleh para pembotoh, engko sing menang tim ini. Jadi kompetisi belum dimulai tapi sudah ngerti sing menang. Dengan cara bagaimana? Mengkondisikan wasitnya, nyogok jurinya, seolah-olah witanding tenanan, tapi ada keputusan-keputusan dari wasit yang memang sudah menguntungkan yang mesan. Itu makanya kita jadi paham, oh iya, ar-rashi wal murtashi finnar. Sampai olahraga nggo kesehatan saja, nggo seneng-senengnya ya sampai ada sogok suap. Makanya kalau saudara tahu itu hadiah diambilkan dari uang pendaftaran, jangan ikut. Kalau saudara panitia, jangan memberi hadiah dari uang pendaftaran. Uang pendaftaran gunakan untuk sewa lahan, membeli perlengkapan lomba,
kemudian mengganti uang bensin, juri atau wasit, memberi upah lah pada juri atau wasit, membeli piala dan lain sebagainya, itu pun harus dari sponsor. Jangan dibelikan dari hadiah iuran pendaftaran tadi. Oh, tidak bisa Ustaz, karena ini sudah jadi ma'isyah kami. Allah tidak mungkin memberi ma'isyah kepada hambanya yang samar-samar. Karena rezeki dari Allah dikatakan rezeki itu kalau halal dan thayyib, itu baru namanya rezeki dari Allah. Allah tidak mungkin memberi rezeki kepada hambanya dengan yang samar-samar. Kalau masih samar, perintah Nabi tinggalkan. Jangan takut tidak bisa makan selama kita masih menjadi hamba Allah yang maha kaya. Jangan takut tidak bisa hidup selama kita masih menjadi hamba Allah yang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah, bukan perlombaan itu. Yang namanya pemberi rezeki, maha pemberi rezeki itu Allah. Kenapa kita harus takut hijrah dari sesuatu yang samar menuju sesuatu yang sudah jelas kehalalannya? Kenapa harus takut? Hijrah bismillah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau hijrah kita murni karena Allah, dari maisah yang samar, apakah halal, apakah haram, kita hijrah menuju sesuatu yang jelas halalnya, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Meski saat ini akal kita masih menolak carane piye. Namun janji Allah itu wilayah hati. Terima dulu dengan hati yang jernih, hati yang bening, kemudian diamalkan. Jadi terima dulu, kemudian respon, kemudian jalankan. Nanti Allah akan buktikan janjinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?